Ning. Pak Manayer kamu mau apa? Hari ini restoran ini sudah di-booking penuh, tidak ada orang lain. Patulaya. Ikuti aku, kau akan baik-baik sama kamu, ya? Berani kau pukul aku? Kamu sadar dikit, wanita kampung sepertimu. Udah bagus, ada yang mau? Kalau berkat baik hati aku nampung kamu. Kau sudah jadi mayat di Iyalana. Jangan lupa, Adikmu masih terbaring di rumah sakit, menunggu biaya pengobatan darimu. Kamu layanin aku sampai enak, mungkin aku akan pinjamkan uang untuk obati adikmu ya. Siafeng. Mulus. Nah gitu dong. Ayo yuk. Anticorps. Ha. Kamu siapa sih? Berani pukul aku, menghajar sampah gak butuh alasan. Aku tahu, Jablay ini yang merayumu kan ya? Bagus ya. Baru 2 hari datang ke kota. Sudah dapat cowok baru ya? Dia bakar bu? Dia bos aku. Pak Gu, kamu sudah sampai restoran kah? Kamu sudah janji sama nyonya besar pergi kencan buta loh. Jangan lupa adikmu masih di rumah sakit. Kalau mau uang, harus menurut sama aku. Cepat ke sini. Bilang ke ibuku, tak perluature konkombuta. Menantunya sudah ditemukan. APA, kezini lo. Maukah kau menikah denganku? Kamu butuh uang. Aku butuh pasangan nikah. Transaksi adil. Uang ini anggap aku pinjam sama kamu. Kita hanya suami istri di atas kertas. Kamu terima uang lakukan tugas selama masa pernikahan. Kuharap kita bisa sebisa mungkin setia pada kedua pihak. Saat waktunya tiba, aku akan beritahu bercerai sama kamu. Ingat berikan ini ke ibu. Dia kalau nggak lihat nggak bakal menyerah. Tapi Bapak Gu, Anda baru menikah, lalu pergi ke luar negeri begitu lama. Apa ini pantas? Nyonya tidak keberatan. Kan, gimana kalau? Dia cuma kamuflase untuk ibu wanita yang kunikahi, bukan istri sejatiku. Semua tetap sesuai rencana. Baik, Bapak Gu. Urus check-in. KTP kamu kasih ke saya. Maaf Tuan. Kerjamu bagaimana sih? Atasan kalian tidak mengajarkan. Saat menyerahkan barang harus menatap tamu ya? Maaf. Tuan, ini handuk hangat untuk Anda Tuan. Terima kasih. Orang ini mukanya gak asing. Kamu manajer di sini. Dia gimana mungkin jadi manajer kami di sini? Aku cuma cleaning service. Anda sudah meninggikan saya. Handuknya kubalikin ke kamu. Aku mau 1 kamar yang dia bersihkan. Datang ke kamar 607. Permisi, apakah Bapak memerlukan layanan? Kok bisa kamu yang datang? Mereka menyuruhmu berpakaian seperti ini. Untuk melayani tamu? Kamu mau apa? Berlagak suci apa kamu? Mereka sudah menyuruhmu ke sini. Harus ngapain aja masih belum ngerti ya? Dia ini lagi menjara aku wanita penggeber. Laki-laki ini kelihatannya aja rapi sopan. Gak disangka ternyata brengsek juga. Kamu sudah berapa lama kerja di bidang ini? Kurasa Camus. Masih belum terbiasa. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Siapa aku bisa membantumu sesuatu? Tukang mesum, jangan sentuh aku. Kamu salah paham. Jangan mendekat. Kalau masih mendekat, aku tidak akan segan lagi.
Dengar baik-baik ya, aku kerja sebagai cleaning service untuk bekerja, bukan untuk melakukan perbuatan kotor seperti begituan. Kalau mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Maf maf. Aku salah paham sama kamu. Tu kira Camus. Ini semua salah. Aku pasti akan ganti rugi semampu. Tolong turunkan dulu barang di tanganmu bisa tidak? Ikuti aku bakal baik-baikin kamu. Orang kota memang suka pakai uang untuk menghina orang. Aku cuma mau mengandalkan usahaku sendiri untuk cari nafkah. Kenapa kalian selalu menghinaku? Kalian pikir dengan uang bisa seenaknya mempermainkan kami orang miskin begitu saja kah? Aku memang butuh uang, tapi tak mau uang haram beginian. Maaf aku salah pahami kamu. Ini semua kesalahanku. Kali ini aku yang salah. Aku akan minta maaf sama kamu. Perkayala sama aku. Kalau aku sentuh kamu lagi, kamu langsung tebas saja. Jangan pakai sungkan. Kalau kamu masih belum bisa tenang juga, Gaspol Teba. tenang saja. Aku pasti akan memberimu tanggung jawab, termasuk mereka yang menjahilimu. Aku pasti beri mereka pelajaran. Suruh manajer Wu segera ke hotel. Bilang aku tungguin dia di lobi. Direktur Gu, manajer Wu tiba dalam 5 menit. Ada apa sih? Ngapain suruh aku yang terjun ke lapangan? Pak Manajer, tamu ini komplain, memaksa Bapak yang turun ke sini. Kamu manajernya ya? Iya itu dia, barusan dia yang mengelabui aku ke kamar kamu. Orang ini juga kamu yang sumpel, memaksa staf jadi PSK. Buka bisnis haram di hotel. Sebagai manajer, nyalimu memang gede. Kamu yang kan fitnah ya? PSK itu ilegal. Bukti transfernya udah cukup belum? Terus kenapa? Kau juga terlibat. Mau lapor polisi, kau juga ikut di penjara. Yang bisa menginap di sini, mana sih yang bukan orang penting? Kamu malu dong kalau ketahuan. Wahahaha. Kau gak tahu malu. Kokayak Bejini. Tidak takut tamu. Kapok datang ke sini lagi? Hotel kami ini. Kan hotel di bawah naungannya Gushi Group. Nggak butuh kamu doang. Mau datang ya terserah. Siapa namamu? Namaku Suningni. Mulai hari ini, kamu langsung jadi manajer di sini. Kalau dia jadi manajer terus aku jadi apa? Kamu udah dipecat. Hahaha. Aku udah dipecat? Brett. Kau pikir kau siapa? Masih berani pecat gue? Manajer Wu. Kenapa Bapak datang? Aku beritahu kalian. Dia manajer Wu hotel kami. Kalau sampai singgung dia, kalian jangan harap bisa tinggal di Haicheng lagi. Manager Wu. Ada yang membuat hotelnya Gushi Group jadi rumah bordir. Memperlakukan petugas kebersihan jadi PSK. Kamu bilang masalah ini gimana penyelesaiannya? APA, Manager Wu. Kamu jangan sampai percaya mereka. Mereka cuma mau fitnah, memperbesar masalah. Supaya hotel kita ganti rugi kasih mereka duit. Mereka ini semuanya penipu. Penipu apaan? Kau tahu dia siapa? Dia justru bos besar hotel kita. Dia ahli waris ternama dari Gushi Group, Gu Yuhan. APA. Anda presidir Gushi Group, orang terkaya, Gu Yuhan. Tuan Gu. Ini semua salah saya. Saya buta mata. Mohon maafkan saya. Satpam. Bawa dia pergi. Mulai sekarang, aku tak mau lihat dia di Haicheng lagi. Tuan Gu, ampun, Tuan Gu. Manager Wu. Siap. Aku keluar LN setahun, serahkan hotel ke kamu. Beginikah cara kamu mengelola hotel aku? Maafkan saya, Tuan Gu. Anda tidak tegas pada bawahan. Potong gaji sebulan. Introspeksi diri baik-baik. Siap, Tuan Gu. Mulai hari ini, Dia. jadi manajer baru hotel kita. Tuan Gu, saya baru bekerja di sini. Ini rasanya tidak etis. Aku bilang etis ya etis. Tuan Gu. Turin Camus. Tuan Gu, Nyonya besar di sana terus mendesak. Kebetulan Bapak sudah pulang. Haruskah menghubungi Nyonya muda sebentar? Ia udah tahu. Bapak Gu, maaf, saya pergi angkat telepon dulu. Halo? Saya sudah kembali. Cari waktu. Kita bicara tentang perceraian. Ayah. Mereka menyerumu berpakaian seperti ini. Datang untuk melayani tamu?
Hello? Bapakku, Gawat, Nyonya besar terjun dari gedong. Apa? Si anak kurang ajar sudah datang belum? Sudah datang. Aku nggak mau hidup lagi. Ibu. Jangan tahan aku. Biarkan aku mati saja sudah. Kenapa nasibku selalu sial begini? Anakku menikah, sudah lebih setahun, tapi aku belum pernah, sekalipun bertemu menantu. Ibu, di sini lantai 2. Lompat dari sini juga nggak bakal mati. Dasar anak kurang ajar. Kamu beneran mau ibu lompat ya? Aduh, aku mending mati aja. Jangan halangi aku. Sudah deh. Ibu kan cuma mau bertemu dia. Aku à Turin. Oke hahaha. Salam ibu supervisor. Setelah pel lantainya, pakai pel kiring untuck pel sekali lagi. Siap. Kamu sudah bekerja di sini setahun, gaji cuma 500? Hampir tak bisa makan. Minta kenaikan gaji. Ayo, bangun dulu. Kok cuma bisa 500 saja sih? Gaji petugas kebersihan minimal 5.000 ke atas. Apalagi di sini Gucci Group malah lebih tinggi. Semuanya langsung ditransfer ke rekening gaji lo. Kamu tidak punya kartu gajian? Terrace, manajer Wu langsung kasih kamu tunai? Ayo Bibi, aku antar Bibi cari dia. Bantu minta balik uangmu. Manager Wu, kenapa gaji Bibi cuma 500? Benarkah? Jangan-jangan kamu yang salah hitung? Sudah konfirmasi ke akuntan, 8.000 per bulan, 96.000 setahun. Semuanya kamu yang ambil. Cepat kembalikan ke Bibi. Baru jadi supervisor sehari, sudah mau bela orangnya? Dia dari desa, kasih sedikit sudah cukup, 500 saja menurutku sudah kebanyakan. Kamu keterlaluan. Dia bisu. Dia sudah tua, dibuang di jalan pun tak ada yang mau. Aku terima dia jadi cleaning service. Ini sudah seperti amal, dia harus berterima kasih ke aku. Aku tilep dikit gajinya, dia emangnya kenapa? Ini uang hasil jerih payah Bibi. Yang susah dicari, kamu harus kembalikan ke dia. Kalau tidak dikembalikan, aku laporkan ke Direktur Gu. Direktur Gu mana mungkin mau urus masalah beginian. Aku manajer hotel ini. Di sini aku yang berkuasa. Aku bilang gajinya cuma 500. Dia cuma bisa ambil 500. Jangan bikin aku marah deh. Atau enggak kalian berdua keluar? Pret. Rampas gaji orang lain. Kamu cuma jadi manajer udah hebat kali ya? Aku juga tak betah di sini. Bibi, ayo kita pergi. Aku tidak percaya. Kita berdua tak bisa cari pekerjaan yang wajar? Kalian tak perlu pergi. Yang harus pergi justru dia. Pak Gu, kenapa Bapak datang ke sini? Kalau tidak datang mana mungkin aku tahu. Kamu bahkan berani korupsi gaji uang kebersihan. Mulai sekarang urusan perusahaan aku yang urus langsung. Pak Gu, saya salah. Saya mohon beri saya 1 kesempatan. Manager Wu. Aku lihat kamu udah kelamaan jadi manajer, sampai lupa cara jadi manusia. Mulai sekarang lapor ke Departemen Logistik. Jadi staf kebersihan, untuk belajar menjadi orang yang baik. Masih belum cepetan pergi? Bibi. Maafkan saya Bibi. Saya tidak tegas mengawasi bawahan, membuat Bibi jadi menderita. Uang yang harusnya menjadi hak Bibi, perusahaan akan mengganti 2 kali lipat. Director Gu. Suningning, kerjamu bagus. Sebagai pemimpin, kamu bisa melindungi hak karyawan dengan baik. Aku memutuskan. Perusahaan akan memberimu bonus 20.000 untuk kasih lihat ke manajer lain. Jadi panutan yang baik. Terima kasih Pak Gu. Pak Gu, Bapak adalah bos terbaik yang pernah saya temui. Kakak, ada terjadi apa? Kakak kelihatan senang sekali. Kakak ganti pekerjaan. Bos sekarang orangnya baik. Kakak akan cepat mengumpulkan biaya pengobatanmu. Kakak jangan terlalu memaksakan diri.
Kakak sudah menikah? Tidak kok. Ini temanku. Kami biasa saling memanggil sayang-sayangan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kalau perlu apa-apa telepon kakak ya. Halo. Aku hampir sampai. Jean Ganlupa. Pertemuan dengan ibuku kali ini harus bikin kacau. Samasekali Tidak Boleh. Membuat ibuku menyukaimu. Mengerti kan? Baik, aku udah tahu. Direktur Gu. Nyonya besar ingin Bapak menemani bertemu bersama Nyonya. Karena sudah datang, bagaimana kalau? Ayo masuk deh. Enggak. Pastikan harus buat kacau. Supaya kita bisa bercerai dengan lancar. Jangan sampai ibuku menyukaimu. Iya ya, aku tidak boleh berpakaian normal. Begini ibunya dia bisa jadi suka sama aku, perceraian ini langsung gagal dong. Aku punya idenya, ibunya pasti tidak suka gaya kayak gitu. Meski menantu perempuanku ini wajahnya biasa-biasa saja. Tapi, Bisa ngurusin rumah tangga aja udah cukup. Ibu. Dia bukan tipe wanita yang suka ngurusin rumah tangga. Dia ini orangnya. Udah matre penjilat kekuasaan pula. Dia dinikahi aku. Kumagara-gara Keluarga Kita Kayaria. Sudah deh. Ibu punya mata sendiri untuk menilai. Urusan cewek cantik jangan ikut campur. kau di sini kuma menghal anggiku bertemu menantuku. Kamu cepetan pergi deh. Sebentar lagi aku ketemu menantuku nih. Tant. Kau menantu perempuanku? So Ning. Ayah. Bener itu gue? Lah kok? Tapi bedanya jauh amat sih? Sorry Yi. Gue biasanya emang dandan kayak gini kok, anak lo yang bilang, tante suka yang kalem-kalem, jadi di foto nikah sengaja dibuat soleh. Sungguh keterlaluan. Dulu putra ibu yang memaksa ingin menikah denganku, sekarang dia ingin kehidupan keluarga stabil, sementara aku mengejar sensasi. Kami tidak cocok, sudah putuskan untuk bercerai, yang perlu dikatakan sudah selesai. Aku permisi dulu. Tunggu dulu. Maksudku, kamu sudah menikah dengan anakku, kenapa masih memanggilku tante? Panggil ibu. Tak kuzangka. Menantu perempuanku. Secantik ini, dan begitu modis. Nah, Si bocah beruntung sekali, kamu masih muda. Hibur diri beberapa tahun tak apa, WKWK. Suamiku ini, bukannya bantu malah merusak. Ada yang tidak beres nih. Tant, aku jujur saja ya. Sebenarnya aku art dari desa. Pendidikan juga rendah, bahkan menikahi anakmu hanya untuk uang saja. kamu. Gaya berpakaianmu tidak mirip art. Baju ini kubeli untuk menipumu. Adikku juga sakit. Tant, butuh banyak biaya untuk pengobatan. Aku dan anakmu memang tidak cocok. Da Ning. Kasihan sekali kamu. Dasa anak kurang ayah. Kenapa tidak bilang apa-apa padaku? Ning. Tenang saja. Aku bukan tipe mertua jahat yang memisahkan kalian. Kemiskinanmu bukan masalah. Asal mau masuk keluarga kami, pasti kusuruh anakku memperlakukanmu baik. Kenapa bohong atau jujur tetap gagal? Enggak, jangan sampai ibuku menyukaimu. Tant, aku dan anakmu benar-benar tidak cocok. Aku tidak suka dia. Aku paham. Jadi anakku yang suka padamu ya? Yang seperti cinta sepihak dalam drama percintaan gitu? Jadi seperti dia mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan, lalu, walau sangat mencintai, tapi selalu menyakiti. Sedangkan kamu, untuk keluarga dan uang, terus-menerus menahan diri. Percayalah padaku,
sudah banyak menonton drama. Aku sangat memahamimu. Tapi soal anakku itu, Lumayan lah. bagaimana kalau kalian coba lagi lebih serius? Lihat saja. Tidak bisa, sepertinya tidak bisa membujuknya. Oh iya, katanya orang kota, paling benci uang panai. Tante, aku jujur ya. Desaku punya adat, jika mas kawin tidak cukup, tak mungkin kunikahi anakmu. Berapa yang kamu mau? Ibu punya uang. Katakan. 300.000? Mahal amat. Nah, dia pasti kapok. 3 Juta, gampang. Ibu bayar 2 kali lipat. Bagaimana kalau kamu dan anak bikin cucu buat teman mainku? Tapi, Kalian baru menikah setahun. Anakku juga selalu di luar negeri. Masalah punya anak itu tidak perlu terburu-buru. Nomor rekeningmu berapa? Ibu akan transfer uangnya. Bukan, Tante, aku hanya bercanda tadi. Tidak boleh. Jangan main-main. Dompet menerima transfer. 30 Juta Yuan. Uangnya sudah masuk. Ayo. Panggil ibu dong. Tante, ini tidak pantas. Panggil ibu. 30 Juta Yuan untuk tangga panggilan ibu. Tidak berlebihan kan? Tidak, aku harus suruh anakku. Jemput kita pulang. Biar aku pikir dulu. Kita tinggal di rumah yang mana ya? Allô. Urusannya bagaimana? Apa maksudmu? Dasar anak bandel. Jangan berlagak bos besar. Mantan menantu hampir kabur karena kau. Untung ibu punya uang. Habis 30 juta. Untuk pertahankan. Menantu kesayanganku. Aku perintahkan kau. Cepatlah. Jemput kita pulang. Allô. Direktur Gu. Nyonya tua ini membuat Masalah APA lagi? Dia habiskan 30 juta agar wanita itu tidak cerai dengan APA. Lalu sekarang bagaimana? putar balik ke kali ini. Aku akan temui istriku ini. Lihat bagaimana dia berbicara dengan ibuku. Siap. Tante, aku ada urusan, permisi dulu. Kenapa masih panggil tante? Seperti hadiah ganti panggilanku kurang. Ibu transfer 20 juta lagi. Wah, tidak perlu. Ibu. Panggil apa tadi? Ulangi. Ibu. Menantu kesayanganku. Ibu, aku masih ada urusan, aku duluan ya. Jangan buru-buru. Si anak bandel itu segera datang. Aku suruh dia mengantar. Ibu. Wanita ini. Kamu bicara apa sih? Dia istrimu. Dia pergi. Pergi kemana? WK. NAK. Kenapa tidak cerita apa-apa? Aku tak menyangka menantuku. Sangat baik dan mandiri. Cantik dan punya prinsip. Sosok ideal. Untuk menantu sempurna. Hahaha. Ha? Bukannya dia kulun? Apa ingatanku salah? Nasibnya malang. Gu Yuan. Kuzuru kau. Cepat kencani dia. Beli anting. Singsen berlian. Kalung permata. Pokoknya, Segala yang kurang kau beri padanya. harus kau ganti. Ibu. Direktur Gu. Aku rasa setelah ketemu Nyonya seperti kena tipu. Apa yang dia lakukan pada ibuku? Cepat pergi. Direktur Gu, akan kau temuinya? Tidak. Meski kemarin kacau, tapi dia sudah kembalikan uang. Cukup tahu diri. Coba temui saja. Kau mau aku akui dia sebagai istri? Bukan. Menurutku, sebaiknya kalian bertemu. Soal perceraian, harus dibicarakan baik-baik. Jangan lupa kirim foto kencan kalian. Kalau tidak, perusahaanmu akan kuserahkan ke menantuku. Director Gu. Ayo pergi. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 100.000. Pak Gu, kenapa bawa saya ke sini? Halo, saya mau lihat yang ini. Pak Gu,
Saya sudah menikah. Ini kurang pantas. Kamu sudah menikah? Kenapa tidak bilang sebelumnya? Jangan salah paham. Saya mengajakmu ke sini untuk memilih hadiah untuk istri saya atas nama Mama. M'embelliquant ses yeux as-tu un tucnia. Bertemu tidak perlu. Oh begitu ya, tadi saya kaget. Tapi Pak Gu, urusan seperti ini seharusnya sekretaris yang urus? Mereka ada tugas lain. Tak disangka, Pak Gu terlihat dingin, tapi ternyata pria baik yang menyayangi istri. Anak saya dan menantu perempuannya. Sangat serasi. Tidak boleh. Demi cucu saya yang belum lahir, baik laki-laki maupun perempuan, saya harus berusaha lebih. Allô? NAK. Gimana kencanmu dengan menantu saya? Belum ketemu juga? Si brengsek ini masih malu-malu gitu. Nemuani menantu yalan-yalan. Masih nggak mau ngaku ya? Nak, kan sudah janji sama ibu? Perlakukan dia baik-baik, jangan pelit. Seluruh mal ini punya kita. Jangan pilih-pilih ya. Ok. Mau pilih yang mana, Bu? Menurutmu yang mana bagus? Semuanya bagus. Baiklah kalau begitu. Bungkus semuanya. Tuan Gu Vegeta Royal, sungguh menyayangi istri. Tuan Gu, aku tunggu di depannya. Silakan. Kok pisah? Jangan-jangan bertengkar, anak brengsek ini nggak bisa menghibur istri aja. Ingat waktu lelang dulu, Anakku beli kalung. bernilai 100 juta. Nggak boleh, harus kirim ke menantu. Bocah brengsek. Gaun ini cantik sekali. Cantik? 200.000 rupiah. Bukan buat orang miskin kayamu. Kumalihat-lihat. Kamu nongkrong di sini, mengganggu toko kami. Gaya berpakaianmu kelihatan kampungan. Bajumu sudah luntur. Siapa mau belanja di sini? Minggir sana. Siapa bilang gak ada pembeli? Aku cuma menyentuhnya sedikit. Jangan salahkan aku. Bukannya janjian ketemu di pintu masuk? Aku cuma kebetulan lewat sini. Ambilkan gaun itu. Cepatlah. Sudah disepakati sebelumnya, kalau kotor karena dicoba, harus ganti rugi. Kobala. Mr. Gu. Kurasa aku tidak pantas pakai baju ini. Menurutku cukup bagus. Wah, Kamu sangat cantik pakai gaun ini. Aduh, suamimu ya, menikahimu itu adalah keberuntungannya, bukan? Bukan, aku bukan istrinya. PK ya? Kami sudah pengalaman, kami paham kok. Emergu, saya cuma petugas kebersihan. Pakai baju seperti ini tidak pantas. Bukannya kamu pernah bilang? Pahlawan tidak dilihat dari asalnya. Manusia tidak ada tingkatan kelas. Siapa yang bilang petugas kebersihan tidak boleh memakai gaun seperti ini? L'agipula. Kebersihan hanya pekerjaanmu, bukan seluruh hidupmu. TAPI. Tidak ada. Tapi kamu berhak menikmat semua hal indah. Mr. Gu, aku cuma karyawan biasa Anda. Kenapa Anda membantu saya seperti ini? Oranseya. Bukan sembarang orang boleh ganggu. Cuma mencoba baju kok, masa sok-sokan? Mr. Gu, lepaskan saja. Ini tidak cocok dengan pakaianku yang lain. Lalu kenapa? Kurang apa beli saja. Ini dan itu, bungkus semuanya. Hah? Baik, Tuan. Dua orang bodoh beli sebanyak ini. Komisiku pasti banyak. Bos, Masih ada yang bisa saya bantu? Belum terima surat pemecatan? APA? Sepertinya efisiensi kerja kalian benar-benar bermasalah. Manajer toko bilang saya dipecat. Benar. Sekarang saya beritahu resmi, Anda dipecat. Tidak mungkin, dia pacar wanita desa. Mana mungkin punya kemampuan? Apa yang kau omongkan? Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah Pak Gu, direktur grup Gu, pemilik mal kita.
Ah, Pak Gu, ini terlalu mewah. Saya tidak berani terima. 2 hari lagi ada resepsi perusahaan. Baju-baju ini, Seragam Kerjadariku. biaya ditanggung perusahaan. Oh begitu rupanya. Terima kasih Pak Gu. Kalau tak ada hal lain, saya kembali ke kantor dulu. Pekerjaan di hotel. Kalau dilihat, Pak Gu memang tampan. Apa yang kubayangkan? Pak Gu sudah menikah, punya istri. Maaf Pak Gu, saya tidak sengaja. Jika tak ada urusan lain, saya pamit dulu. Dasar anak ini. Sudah kuberi kesempatan. Ciuman pun tidak, pelukan juga tidak. Basa-basi ala bos galak. Lihatlah caraku melatihmu hari ini. Hello? APA? Aku dapat tiket konser idola. Wah, asyik banget. Ah, sudahlah. Anak laki-laki mana bisa disamain sama idola? Ayo jalan-jalan ke luar negeri nonton konser. Bawa Mama Wang juga. Kita jalan-jalan bareng. Haha. Martabak telur K6.000. Kamu memang kuat ya. Baru keluar es langsung jualan. Suami murahanmu itu gimana? Minta pinjam lagi sama dia. Waktu kita nikah dulu, dia udah pernah bantu aku sekali. Gak boleh merepotkan dia lagi. Ya ampun. Terus kamu sekarang, bukannya udah kerja di grup Gu? Gimana kak? Pinjam dari bosmu. Ya tenang aja. Aku bisa atasi sendiri. Bukan gitu. Duit obat 2 juta gimana mau bayar? Dari mana cari uangnya? Jual nyawa? Ning. Dengerin nasihatku. Bilang ke mamamu, soal adikmu itu. Ha? Mamaku sekarang jadi asisten rumah tangga. Gajinya juga kecil. Harus nurut sama majikan. Aku gak mau bikin dia khawatir. Kamu sengaja mau bikin aku marah ya? Emangnya kamu pikir aku orangnya sabar banget? Ajak kamu jalan ke luar negeri. Jangan bikin aku malu dong. Aku kan udah tua begini. Pakai baju gini gak pantas. Pokoknya kamu harus ikut aku jalan-jalan. Harus pakai baju yang bagus. WKWKWK. Ini sedikit bantuanku. Jangan bilang kecil. Jangan ditolak. Kalau enggak, Aku anggap kamu gak mau berteman lagi. Makasih ya. Ayo pada lihat. Penjual martabak telur ini. Itu kan San Ningning dari kampung kita. Yang jual martabak telur ini. bukan Suningning dari kampung kita? Zhou Chanhua. Aku nggak salah lihat ya? Ning, kamu juga di Haicheng? Kebetulan hari ini ada pertemuan warga. Ikutlah bersama kami. Pergi saja kalian. Aku nggak mau ikut. Ngapain sih? Di pertemuan warga ini, semua orang sukses. Dia hidup seperti pengemis. Malu dong kalau ikut. Suningning. Ayahmu meninggal sejak lama. Adikmu sakit-sakitan. Sekarang kamu kekurangan uang. Nggak perlu jualan di pinggir jalan. Malu punya teman jualan ginian. Memalukan. Kita satu kampung. Ngapain merendahkan orang? Kalau malu denganku, jangan kinol aku lagi. Hoi, cuma nasehatin sedikit. Sudah marah? Ini demi kebaikanmu. Danggaya. Sekarang aku, manajer di perusahaan Gu. Eping. Aping juga kerja sama dengan mereka. Kita semua. Orang terpandang. Kalau benar kesulitan, bilang saja, kami bisa sumbang. Bantu kamu keluar dari masalah. Nggak perlu. Jangan bilang sedikit. Ini tanda kasih. Ku 500.000. Ku 300.000. Ku 200.000. Jangan peli. Aku kasih 1 juta. WKWKWK. Duitnya banyak ya. Hahaha. Baru dengar ada. Oranmaxa Niamban. Pak Yu, kenapa kamu datang ke sini? Kebetulan lewat. Ningning. Orang ini ganteng banget. Jangan-jangan suamimu? Masak sih. Seluruh desa sudah membicarakan ini. Su Ningning demi uang sedikit menjual diri ke pria. Kamu sih, dia bukan suamiku. Dia bosku. Direktur grup Gu. APA? Kamu bilang dia orang terkaya di dunia. Direktur grup Gu. Kak Shigang. Bukannya kamu eksekutif grup Gu? Jangan-jangan dia benar-benar. Dia, mustahil. Coba pikir baik-baik. Masa si Suningning kenal dengan Pak Gu? Kalau dia Pak Gu, aku sujud panggil dia kakek. Oh ya, aku di grup Gu. Tak pernah lihat orang seperti Suningning. Kok orang yang kamu sama seperti kamu, sok suka pamer. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ada masalah, serang aku saja. Maaf, Pak Gu. tidak usah. Mereka yang harus minta maaf. Katanya kamu karyawan grup Gu, ya? Ya. Aku kasih 10 detik. Segera ke sini. Va.
Masih mau berpura-pura. C'est plus sans bilan. Wang Zhegang, kalau mau tetap kerja di sini, cepat minta maaf padanya. Tu jus. Minta aku minta maaf padanya, seumur hidup tidak mungkin. En pas. Tiga, doigt, ça tue. 10 detik sudah lewat, kok tidak terjadi apa-apa? Hi, Assistent Wang. Kenapa kamu datang? Asisten Wang, tepat sekali kamu datang. Ada yang mengaku sebagai Pak Gu. APA? Siapa? Berani sekali mengaku sebagai Pak Gu. Orang yang dia maksud adalah Ak. Menurutmu harus ditangani bagaimana? Asisten Wang, tidak usah Bapak turun tangan. Aku saja yang beri dia pelajaran, akibat mengganggu Pak Gu kita. Assistent Wang. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu cuma manajer cabang. Tingkat rendah di sini. Berani melawan Direktur Gu. Kamu dipecat? APA? Dia benar Direktur Gu? Semuayang Gadir Ariini. Yang punya hubungan bisnis dengan grup Gu. Putuskan Kerjasama. Oranseya. Gu Yuan. Bisa sembarangan diinjak. Su Ningning benar-benar masuk grup Gu? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia Su Ningning. Adalah kepala Departemen Logistik Hotel kami. Ningning. Kita kan sebangsa. Jangan perlakukan aku begini. Ini konsekuensi perbuatanmu. Jangan salahkan orang lain. Kesalahan dari surga masih bisa dimaafkan, tapi kesalahan sendiri tak bisa ditoleransi. Su Ningning. Jangan terlalu sombong. Masuk grup Gu pun. Ngapain juga, tetap saja nikah dengan pria tua miskin belum menikah. Direktur Gu. Mengapa rekrut orang seperti ini? Tidak takut dicemooh. Kalau tersebar, sama sekali tidak. Suami Ningning CEO hebat. Jauh lebih keren dari kalian. Sudah, cukup. Sudah lama menikah resmi. Melihatmu dihina begini, hari ini harus panggil dia. Untuk balas dendam. Serahkan ponselmu. Kenapa ponselmu berbunyi? Kamu suami Ningning yo? Tidak, bukan begitu. Maaf Pak Gu, ini salah paham. Tidak apa-apa. Saya memilih San Ningning jadi manajer. Murni karena kemampuannya. Urusan pribadinya bukan urusan saya. Assistent Wang. Usir semua orang ini. Siap. Cepat pergi. Pak Gu, hari ini terima kasih sudah membantu saya. Ini martabak telur bikinan saya. Hygienis Kak. Manager Su. Ini lapak kamu ya? Yeah. Manager Su. Perusahaan kita tidak memperbolehkan pekerjaan sampingan. Ini melanggar peraturan perusahaan. Ningning kami ini demi. Ningning kami demi. Bayar biaya pengobatan adiknya, sampai kerja keras begini. Peraturan itu kaku, tapi manusia bisa menyesuaikan. Jangan keam seperti ini. Menurut peraturan perusahaan, kerja sampingan untuk cari uang. Itu memang harus dipecat. Sayangnya saya sudah menerima suap, jadi tidak bisa melaporkanmu. APA? Asal tidak ganggu pekerjaan. Teruskan Kerjabagusmu. Serius? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gu, martabak telurmu akan saya yang sediakan. Halo, selamat datang. Kau buta? Menginjak sepatuku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Aku akan melaporkanmu. Kau akan dipecat. Jangan menghalangi pandanganku. Aku jijik melihatmu. Kenapa kau seperti ini? Ngapain menendang orang? Dia mengotori sepatuku. Kamu tahu berapa mahal sepatu ini? Bahkan jika kalian dijual, takkan bisa menggantinya. Maaf, telah menyebabkan pengalaman buruk bagi Anda. Jika ada masalah, bisa diskusikan dengan cara baik. Jangan seenaknya menganiaya staf kami. Siapa kau berani bicara begitu padaku? Saya manajer logistik. Nama saya Su Ningning. Jadi kau Su Ningning? Dasar bisu tak bisa bicara. Apa salahku menendangnya? Kau ngapain? Kau berani mendorongku? Ku beritahu. Ayahku adalah pemegang saham grup. Hari ini kalian menghina aku. Akan kufiring kalian berdua.
Aku tadi salah. Apa maumu? Hari ini dia mengotori sepatuku, kecuali dia berlutut dan menjilat sepatuku bersih, atau tak akan selesai. Tak boleh biarkan Tante kehilangan pekerjaan karena aku. Baik, aku yang akan menjilat. Apa yang kalian lakukan? Kak Johan, Kenapa kamu datang? Cuma 2 petugas kebersihan mengotori sepatu saya. saya menyuruh mereka minta maaf. Makanya saya suruh mereka semua berlutut. Kamu baik-baik saja? Tidak KPA. Tadi Tante sedang membersihkan, tak sengaja menyenggol sepatunya. Saya coba komunikasi. Tak sengaja? Kau tahu ini menyiyikan. Tahu harga sepatu ini? Kak Johan, Mereka berdua sengaja melakukannya. Mereka harus dipecat. Nona Zhang. Walau ayahmu pemegang saham Gu Group, tapi ini tempat kerja. Semua harus sesuai aturan. Jika petugas kebersihan bersalah, perusahaan akan menghukum sesuai prosedur. Sebenarnya apa yang terjadi tadi? Perusahaan punya CCTV. Jelaskan semuanya tanpa dusta. Kalau tidak, kau tahu risikonya. Tadi Tante sedang bersih-bersih, tak sengaja mengotori sepatu Nona Jiang. Nona Jiang marah. Terus menghina Tante. Manajer Su membela Tante, sampai tak sengaja mendorong Nona Jiang. Lalu Nona Jiang suruh manajer Su berlutut, menjilat sepatu. Begitu caranya? Kak Johan, mereka berdua. Sebagai petugas kebersihan bersalah, saya suruh minta maaf. Bukan hal anal, kalau tidak, dia yang dari desa, dapat uang dari mana? Kami menghargai setiap karyawan. Manjaga Martaba Mereka. Jika Nona Jiang tidak paham, kami tidak menerimamu di sini. Kak Johan, Maaf, Yang perlu kamu minta maaf bukan saya. kau suruh saya minta maaf ke mereka? Mereka cuma petugas kebersihan kampungan. Seya Raza, Seya Sudaku Kubjola. Kalau tidak mau, pergi dari sini. Maaf, Suningning, aku ingin bicara dengan ikut aku. Nona Jiang, Direktur Gu kami sudah menikah. Kamu terus merepotkannya begini. Tidak baik kan? APA? dia sudah menikah? Kenapa aku tidak pernah dengar? Pernah dengar Summer Dream? Maksudmu yang dilelang waktu itu, kalung senilai 1 miliar itu? Benar. Kalung itu sudah dibeli Direktur Gu. Bahkan ada nama istrinya yang diukir. Sudah mau diberikan padanya. Jadi Nona Jiang, lebih baik lepaskan harapanmu. Meski sekarang jadi manajer, bisa membela staf biasa. Kerja bagus. Terima kasih Direktur Gu. Tapil un calicalo ada client Makam Bejini. Langsung suruh satpam usir. TAPI. Kalau ada masalah, aku yang tak. Terima kasih Direktur Gu. Direktur Gu, ngomong-ngomong, aku bawa martabak telur. Mau makan? Nyonya, kalung yang ibu maksud sudah ketemu? Sudah kuduga, anak itu belum juga mengirimkan. Harus aku turun tangan. Cepat antarkan kalung ini. Kail menantu perempuanku. Mengerti? Siap. Apakah ini Nona Su? Ya, saya. Bapak siapa? Ini kalung hadiah dari Nyonya. Antikyo? Ning. Sudah terima paketnya? Oke, sudah terima. Terima kasih, Bu. Tapi bukankah ini barang mewah? Kalau terlalu mahal, kembalikan saja. Ah, tidak mahal kok. Cuma ratusan ribu. Ning, apa kamu tidak suka? Tidak. Lalu, kenapa tidak kamu pakai? Aku rasa kurang cocok. Terlalu mewah. Tapi ini hadiah kecil dari suamimu. Jangan merasa terbebani. Kalau tidak suka, suruh suamimu beli 10 model berbeda. Kalau tidak bisa, 100. Pasti kamu suka.
Baiklah, Bu. Aku pakai. Cepat dipakai. Bu. Memang menantuku. Cantik pakai apa saja. Cantik. Bu, aku kerja dulu. Iya, Bu. Lanjutkan pekerjaanmu. Karir itu penting. Wanita harus mandiri. Hahaha. Sudah. Pergilah. Dada, Bulletin. Perkei. Pilihan. Masuk. Anda perlu bersihkan kamar? Tidak perlu. Cepat rapikan. Sudah selesai. Silakan istirahat. Tunggu. Antingku hilang. Apa kau yang mengambil? Tadi saat membersihkan, kalian semua lihat. Siapa tahu kau curi? Ketemu. Bukti nyata. Sekarang siapa yang bisa lindungi kamu? Yangan Kira. Ada Kak Yuhan yang melindungimu. Kali ini aku ingin lihat caramu mengatasinya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sebelum aku pulang ke Indonesia, sudah dengar kabar. Kak Yuhan mempromosikan seorang perempuan menjadi supervisor. Bertahun-tahun ini, tak pernah ada wanita di sampingnya. Apa sih cara sampai dia sangat mempercayaimu? Aku hanya bekerja dengan baik. Aku sudah dengar. Dulu demi uang, kau menjual diri ke pria tua. Sekarang jadi tukang bersih-bersih. Sekarang mau merayu pria lagi? Danggaya. Kau cuma wanita cantik yang tak diinginkan. Kau curi antingku. Tunggu saja dipecat. Kau sengaja memfitnah aku. Dorong dia ke dalam toilet. Biar tukang bersih-bersih paling rajin ini merasakan sendiri air toilet yang dia bersihkan. Bersih atau tidak. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Sebaiknya kau nurut. Minum air ini dengan patuh. Mungkin kalau aku senang. Bakal lupakan soal anting itu. Kalau tidak, Biaya pengobatan adikmu tidak akan ada yang bayar. Tunggu. Ini kalung yang Kak Yuhan akan diberikan untuk istrinya. Kamu ini bunga putih yang polos. Sekarang ketahuan perbuatanmu. Berani-beraninya mencuri kalungnya. Cepetan, panggil polisi. Nyonya Jiang, ada masalah APA? Petugas kebersihan ini mencuri kalung. APA? Perhiasan dengan pengerjaan seperti ini. pasti harganya selangit. Aku tidak mencuri. Kalung ini hadiah suamiku. Mau cari alasan lagi? Kira-kira suamimu siapa? Kalung ini harganya 100 miliar. Dia sanggup beli? 100 miliar? Ini kalung Midsummer Dream, satu-satunya di dunia. Midsummer Dream. Bukankah itu yang Pak Gu beli di lelang di luar negeri? Kalung ini seharusnya hadiah Kak Yuhan untuk istrinya. Lihat, ada nama terukir di sini. Kamu ini cuma OB pribadi Kak Yuhan. Berani mencuri barangnya? Sudah jelas salahnya. Masih mau membela diri? Nyonya Jiang, Soal Suning ini, dulu waktu direkrut sudah aku ingatkan Pak Gu. Orang desa suka mengambil barang. Syukur ibu cepat tahu, kalau tidak, kalung Pak Gu sudah dicuri. Sudah terbukti jelas. Cepat bawa perempuan ini ke polisi. Tidak, aku tidak mencuri. Ini kesalahpahaman. Suda. Ada apa semua orang ribut di sini? Kak Yuhan. Wanita ini mencuri barangmu. Aku tidak melakukannya. Kalung ini memang milikku. Kau cuma petugas kebersihan. Kak Yuhan. Dia sudah datang. Masih mau menyangkal? Kalung n'y a pas? Kak Yuhan. Kakak lupa. Yang ini, yang kau beli di lelang luar negeri. Untuk hadiah istri kakak. Mimpi musim panas. Hari ini dia datang membersihkan kamarku. Dan ketahuan memakai kalungmu diam-diam. Pak Gu, aku tidak. Percayalah padaku. Ini hadiah suamiku. Bukan yang asli panyamu. Masih mau cari alasan? Di sini ada nama pemiliknya. Sudah kuperingatkan.
Hal saya bukan urusanmu. Kak Yuan, sekarang dia. Mencuri barangmu. Pak Gu, tolong percaya aku. Benar atau tidak? Kak Yuhan lihat pasti. Saya ingat di belakang kalung ada inisial nama istri. Sudah saya konfirmasi ke Nyonya. SNN. SNN. Itu singkatan San Ningning. Apakah San Ningning istri Pak Gu? Inisial nama saja. Karyawan SNN ada banyak. Apa setiap inisial berarti Nyonya Direktur Gu? Kalau begitu, kalung ini pasti dicuri Su Ningning. Tak disangka. Dia yang sehari-hari kelihatan polos, ternyata brengsek begini. Dulu pernah dengar, dia mau nikahi pria tua demi uang. Bukan begitu. Diam saja kenapa? Cepat bawa perempuan ini, bawa dia masuk. Tunggu. Kalung ini. Bukan milikku. Mana mungkin, ini jelas-jelas. Ini cuma kalung biasa. Ada masalah? Ko meragu kanku? Kalung ini benilai ratusan juta. Masa Direktur Gu bisa salah? Simpan barangmu baik-baik. Terima kasih Pak Direktur. Sudah. Masalah sudah jelas. Bubar. Ayo pergi. Maaf. Angkat kepala kalau merasa tidak bersalah. Manga pas minta maaf? Waktu pertama suaramu keras sekali. Sekarang kenapa? Kau karyawan perusahaan Gu. Harus percaya diri. Perusahaan kami selalu mendukungmu. Paham? Ya Pak Direktur. Oh iya. Besok malam ada jamuan sebagai karyawan teladan. Wakili perusahaan di acara itu. Jamuan? Apa saya pantas? Lupa perkataanku tadi? Baik Pak Direktur. Tenang saja, saya akan tunjukkan yang terbaik. Pergila. Pak Direktur, kalung ini memang untuk istri Anda. Kenapa ada di Su Ningning? Dia mustahil berbohong. Tapi yang kasih kalung belum tentu bersih. Selidiki baik-baik siapa yang ambil kalungnya. C'est Kalian Karitau. Suami Su Ningning sebenarnya siapa? Siap. Pak Direktur. Kenapa urusan Su Ningning sangat kau perhatikan? Jangan kau suka dia? Dia kan baik hati. Oh. Bapak khawatir dia ditipu? Tenang, saya akan menyelidiki sampai tuntas. Saya janji, saya akan selidik leluhur suaminya. Sampai ke akar-akarnya. Wah, Nona Jiang. Bajumu cantik sekali. Harganya berapa? Terima kasih. Ini pesanan khusus dari luar negeri. Benar. Sangat indah. Aduh. Gaun yang asisten Wang berikan ini terlalu terbuka ya? Lihat. Itu putri siapa? Cantik sekali. Iya. Sebelumnya tak pernah melihatnya. Kata Direktur Gu mengundang manajer baru untuk menghadiri pesta. Jangan-jangan itu dia? Jangan tertipu olehnya. Dia cuma OB dari desa. Hari ini Kak Yuhan tidak ada. Mau pura-pura sampai kapan? OB kok bisa? Dia pakai haute couture. Pasti palsu. Dia kuma op. Mana mungkin beli haute couture? Mungkin. Kari Gamba di internet. Lalu dibuat tiruan. Orang seperti kamu. Su Ningning. Meski berjuang mati-matian, tetaplah orang rendahan. Baru masuk. Sudah ketahuan bau miskinmu. Aku bukan orang elit, tapi juga bukan rendahan. Ini Direktur Gu. Wah, Direktur Gu. Jangan-jangan mau bilang, kamu istri Direktur Gu? Aku tidak bilang begitu. Secara silsilah, Direktur Gu sepupuku jauh. Jangan-jangan, mau ku sebut bibi? Lihat diri sendiri pantas apa tidak. Baju ini, hanya ada satu di dunia. Salah tiru model. Tidak malu pakai ini? Ini bukan tiruan. Hadiah dari Direktur Gu. Berani sekali berbohong. Lepaskan gaunnya. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Lepaskan. Direktur Gu datang. Maaf. Saya terlambat. Kakak Yuhan, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kalian akan membuli orang dari keluarga Gu.
Tapi dia hanya seorang petugas kebersihan dari desa. Dia bukan hanya petugas kebersihan. Dia juga kepala departemen logistik GU yang baru. Gaun yang dia pakai ini, aku berikan untuk merayakan pengangkatannya. Hadiah khusus untuknya. Kalian merusaknya. Bagaimana kalian akan menggantinya? Aduh, Tuan Gu. Kami tidak tahu. Ini semua karena Nona Jiang. Dia yang menghasut kami. Benar, dia orangnya. Kakak Yuhan, aku dan Ningning hanya bercanda. Kamu salah paham. Salah paham? Dia sengaja. Hanya sebuah gaun. Aku akan menggantinya. Baik, selain gaun, ada juga ganti rugi atas kerugian mentalnya. 100 juta. 100 juta? Bagaimana ini? Kurang 1 sen pun. Akan kuberita apa akibatnya jika menyinggung. Nona Jiang sendirian. Pria tua mesum ini. HMPH, Pak sekali. Tuan Li, lama tidak bertemu. Beberapa hari tidak bertemu, Nona Jiang semakin cantik saja. Tuan Li bercanda saja. Kapan Nona Jiang punya waktu luang? Mari kita cari waktu untuk mengobrol. Bagaimana dengan kami? Tuan Li, kapan saja ada waktu. Tapi aku ada orang lain yang lebih tertarik padamu. Itu dia. Memang cantik, tapi dia di sisi Tuan Gu. Aku tidak berani menyentuh orangnya Tuan Gu. Tuan Li, jangan khawatir. Dia hanya petugas kebersihan, tidak ada hubungan dengan Tuan Gu. Petugas kebersihan? Aku belum pernah bermain dengan petugas kebersihan. Selama kamu mau, aku akan membantumu. Sendirian. Nona Jiang, ada keperluan apa? Sudah terima 100 juta dari keluarga kami. Tidak bolehkah aku mengajakmu minum? Kenapa? Takut aku menyakitimu? Nah, sekarang sudah puas? Rok ini rusak karena ulahmu. Wajar kalau kamu ganti rugi. Sisanya tidak perlu. Aku benar-benar tak mengerti kenapa kakak Yuhan bisa sangat mempercayaimu. Bos sekadar membela karyawan. Direktur Gu orang baik. Sosok tegas di dunia bisnis. Presiden Direktur Grup Gu kok bisa disebut orang baik? Lucu sekali. Nona Jiang, Director Gu. Dia sudah menikah. Menyusahkanku tidak ada guna. Lebih baik kamu legawa. Memberimu sedikit muka. Kamu benar-benar merasa penting. Kamu. Maaf ya. Rokmu kotor karena aku. Ada 100.000 di kartu ini. Untuk biaya cuci rokmu. Kamu. Simpan saja uang cucimu itu. Nona Jiang, waktu di hotel dulu. Kamu tamu. Jadi aku mengalah. Tapi ini bukan hotel. Jangan kira. Aku akan teres kau jahati. Wahahaha. Dik cantik. Tidak enak badan? Gimana kalau aku bantu? Suningning mana? Baru saja di sini. Mungkin diam-diam. Nyari jodoh kaya? Apa yang kau lakukan padanya? Apa kamu tidak salah? Lihat bayuku. Sudah seperti ini. Dia yang menyiramku. Dia tidak melakukan itu. Pasti kamu yang mulai duluan. Dia hanya membalas. Gu Yun. Aku tidak mengerti. Aku adalah putri keluarga Jiang. Ayahku pemegang saham besar di perusahaanmu. Mengapa kau terhadapku? Tak pernah menunjukkan wajah ramah. Tapi ke pekerja kebersihan dari desa sangat memperhatikan. Kotak Panta dibanding Kandanganya. Kumpulkan orang untuk mencari Suningning. Ya. Jangan mendekat. Berani mendorongku. Masih main cara ini. Oke. Kamu punya karakter. Aku suka. Mau lari kemana? Ayo. Temani aku dengan baik. Wahahaha. Pergi. Le Pascandia. Bajingan. Tuan Gu. Maaf,
Saya, Pergy. Kamu baik-baik saja? Panas, sangat panas. Tolong aku. Kau diberi obat. Suningning. Tenant glace bantard. Tahan sebentar. Aku panggil dokter. Jangan pergi. Jengkel. Jengkel. Suningning. Peluk aku. Suningning. Banguin. Kau lihat siapa aku? Kau, Pakyu. Tolong aku. Diamana. Jangan dia Pergy. Aku harus memberitahunya. Aku dan wanita itu sebenarnya nikah palsu. Kenapa ada noda darah? Mungkinkah dia? PAKgu. War. PAKgu. Tadi malam seru ya? Bicara bisnis. Aku cek CCTV. Kalung itu diambil orang nyonya tua. Mereka tidak tahu kan? Kita sembunyikan baik-baik. Takkan ketahuan. Kenapa cerekam awal saja? Wajah prianya belum kena. Sudahlah, denken video ini. Su Ningning ini. Malu apa lagi? Untuk dekat Kak Yuhan? Kakak Yuhan, lihat, sudah kukatakan wanita ini tidak tahu sopan santun. Berkeliaran di pesta. Mesra dengan pria tak sampai berani ke kamar. Cepat pecat dia. Nanti kalau sampai tersebar, bisa rusak citra perusahaan. Apakah akhir-akhir ini aku terlalu baik? Sampai kau berani salah paham? Sampai kira guyuhan bisa dikendalikan orang seperti ini? Kakak Yuhan, maksudmu apa? Kemarin di pesta. Kaulah yang kasih obat itu. Kakak Yuhan, kau salah sangka. Ini bukti beli obat. Mau beralasan lagi? Aku yang kasih obat. Kenapa? Dia cuma petugas kebersihan. Mengapa kau tega? Untuknya begini ke aku? Sudah kukatakan, kau tak layak dibandingkan dengannya. Jangan-jangan. Apa kau menyukainya? Urusanku bukan urusanmu. Kuhargai ayahmu, jadi kali ini aku maafkan. Sekarang pilihanmu. Pergi sendiri atau kusuruh orang usir? Suningning Dimana. Pak Direktur dia izin tidak masuk hari ini. PAKgu. Jangan-jangan beneran jatuh cinta padanya? Lalu bagaimana dengan nyonya? Ini. Atur waktu, kita bercerai saja. Kak, hari ini kok ada waktu main ke sini? Nggak perlu kerja? Bosku hari ini kasih libur. Jadi aku sengaja datang buat jenguk kamu. Kak, di lehermu itu apaan? Nggak ada apa-apa, kamu salah lihat. Apa ada yang nakal sama kakak? Nggak kok, aduh, jangan mikir aneh-aneh. Ini cuma because jijitan naimak. Aku nggak percaya. Boleh lihat lagi? Aduh hei jangan, aku tiba-tiba ingat, ada urusan, duluan ya, kalau ada apa-apa telepon aku. Kak. Kamu kan adiknya San Ningning yang sakit-sakitan itu? Kamu siapa sih? Orang baik yang mau kasih tahu kenyataan. Aku nggak kenal kamu. Kenal nggak kenal aku nggak penting. Tapi kamu nggak penasaran soal biaya rumah sakitmu operasi setahun lalu. Sama obat-obatan selama ini. Dari mana asalnya? Maksud kamu apa? Uang rawat inapmu. Semua dari kakakmu yang cari dengan cara kotor. Jangan ngomong sembarangan. Kakakku bukan orang seperti itu. Barusan, Kan kamu juga lihat. bekas merah di tubuhnya, Itu bekas saat dia main sama pria buat cari uang. demi duit. Dia rela melakukan apa aja. Bohong. Kamu cuma ngarang. Coba lihat sendiri buktinya. Kakakmu, Kan kamu kenal ya? Ini? Nggak mungkin. Ini bukan kakakku. Bukan. San Ningning berani lawan aku. Inilah akibatnya. Martabak telur. Sudah bayar. Baik. Tolong buatkan martabak telur. Hei. Kenapa kamu menghindariku?
Malam itu. Tuanku. Malam itu hanya kebetulan. Apa karena pria itu, kamu sangat mencintainya? Jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa kamu tidak pernah menyebutkan tentangnya? Mengapa setelah kalian menikah, dia masih membuatmu menderita? Apapun keadaannya, aku tetap istrinya. Dia yang menyelamatkan adikku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Dia hanya penipu. Kalung yang dia berikan pada hasil curiannya, dia tak layak untuk. Lalu apa yang pantas menurut tuanku? Jangan lupa tuanku, kamu sudah menikah. Aku dan dia bukan seperti yang kamu bayangkan. Antara kami. Ning Ning. Ning Ning, kenapa HPMU mati? Tadi rumah sakit menghubungi adikmu mengalami kecelakaan. Cepat ke rumah sakit. APA? Dokter, bagaimana kondisi adikku? Oh, Kelu aga perlu bersiap mental. Tidak mungkin. Aku masih melihat adikku pagi ini. Dia masih baik-baik saja. Pasien mengalami trauma. Kami sudah berusaha maksimal. Tidak mungkin, dokter. Adikku anak baik, Penyerit dan Patu. Tak mungkin meninggal. Kamu bohong kan? Dokter, aku tak percaya. Tak percaya? Su Ning Ning. Tenant glas. Jean-Ganter la Lucédie. Dia pasti tak ingin begini. Apa yang kalian bicarakan? Pasien belum meninggal. Tapi tadi. Maksudku, siapkan biaya operasinya. Nih, kalian pasangan ini, kok enggak dengerin orang? Xiafeng. Kakak, Tak apa-apa, yang penting baik. Bagus kalau baik. 2 hari lagi. Akan dioperasi lagi. Kalau sudah sembuh bisa pulang. Kak, aku tidak mau operasi. Kenapa? Kenapa kau tidak mau dirawat? Apa karena uang? Tenang, kakak bisa cari uang. Kak, aku sudah membebanimu terlalu lama. Kalau bukan karena aku. Ini semua salahku. Tubuhku lemah. Ini semua salahku. Jangan bergerak. Kak, jangan sembunyikan lagi. Aku sudah tahu semua. Kau tahu apa? Uang pengobatan ini dari mana sebenarnya? Bukankah sudah kubilang, ini dari temanku. Kak, jangan bohong lagi padaku. Sudah ada yang kasih tahu. Katanya demi aku. Kau menjual diri ke pria tua. Kau pikir aku bisa tenang? Kalau tahu semua ini, Bisa santai di rumah sakit? aku. Jangan bergerak. Jian, Xiaofeng, jangan bergerak sembarangan. Kak, kau kakak terbaik. Aku tidak mau kau mengorbankan diri untukku. Xiafeng. Jangan khawatir tentang ini. Sudah berbaring lama. Pasty House. Ini. Minumlah. Kak, jangan begini lagi. Kak, Maafkan aku. Kak, aku tidak mau operasi. Jangan buyuk aku lagi. Biarkan aku mati saja. Kau belum dewasa. Dengar kata orang dewasa saja. Tanganmu kenapa? Kau siapa? Pria tua yang kau sebut tadi. Kau adalah yang menikahi Kakakku? Tapi, Aku yang bayar biaya pengobatanmu dulu. Hubunganku dengan kakakmu bukan seperti yang kau kira. Aku mencintai kakakmu. Dengan tulus ingin bersamanya. Omong kosong apa ini? Kalau mau dia patuh berobat, dengarkan aku. APA ini benar? Tapi, apa yang kau suka dari kakakku dengan kondisimu? Pasti banyak wanita di sekitarmu. Kalau begitu aku tanya, apa yang kau suka dari dia? Dia kakakku. Apapun akan kuterima. Aku juga. Dia istriku. Bagaimanapun keadaannya, aku tetap paling mencintainya. Kak, APA ini benar? tapi kenapa? Kurasa kau tidak menyukainya. Kau hanya menikahinya karena biaya pengobatanku, benar kan? Adik, jangan lancang di depanku. Tuanku, tadi terima kasih ya, Xiafeng. Akhirnya dia mau melakukan operasi. Masalah tadi. Kau tak mau berkomentar lagi? Rumah sakit bilang kau sudah bayar biayanya. Akan segera aku kembalikan. Tadi di depan adikmu, aku serius ingin menjalani hidup bersama. Semua ini sungguh-sungguh. Tuanku, kita tidak cocok. Tadi kita hanya berpura-pura. Dan malam itu, hanya kecelakaan. Yang dibius malam itu adalahmu, bukan aku. Aku sangat sadar apa yang kulakukan, dan perasaanku ini nyata. Tuanku, lepaskan. Aku tahu. Aku tahu kau khawatir dengan status pernikahanku. Jadi aku tidak buru-buru, memintamu langsung menjawab. Setelah aku selesaikan semuanya, aku akan datang pada dengan terang-terangan. Boleh? Tapi aku sudah menikah. Tapi pria itu tidak mencintai.
Jika karena biaya pengobatan adikmu, kau merasa berhutang padanya, carilah cara lain untuk membalasnya. Berterima kasihlah. Jangan korbankan dirimu. Bahkan jika akhirnya kau tidak memilih Kuarap, kau bisa bersama dengan orang yang benar-benar kau cintai. Bawa buku nikah, Senin depan. Kita cerai di kantor catatan sipil. Apa surat nikah tercampur dalam paket untuk ibu kemarin? Ibu. Akhir-akhir ini ada waktu? Barang saya tidak sengaja, sepertinya masuk ke dalam paket yang dikirim kemarin. Baju yang kau kirim dulu, masih belum saya buka. Ada apa yang masuk? Nanti ibu kirimkan kembali. Ibu belum tahu saya menikah. Lagi pula mau bercerai. Lebih baik tidak usah diberitahu. Jangan dibuka dulu. Bu, aku kangen. Aku jemput ya. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Tidak lihat ini tempat apa? Berani sembarangan masuk. Aku mau cari orang. Kau. Va. Kukira siapa? Dari tadi, sudah tercium bau busuk. Zhang Ini kawasan Chile Hiking. Yang tinggal di sini. Semua orang penting. Bukan sembarang orang, boleh masuk. Satpam, awasi baik-baik. Jangan sampai dia masuk. Ya. Kabarnya hari ini, Nyonya Gu akan pulang. Asal saya bisa mengambil hatinya. Istri Kak Yuhat. Pasti akan jadi saya. Cepat usir. Siap. Jangan berdiri di sini. Cepat pergi. Bang, boleh masuk sebentar? Aku cari orang. Cepat keluar. Diberi hati minta jantungnya. Jangan paksa saya main fisik. Cepat pergi. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Humph. Buka lebar-lebar matamu yang buta ini. Lihat baik-baik siapa aku. Nyonya. Maafkan saya tidak bisa membedakan yang tinggi dan rendah. Saya salah. Tante tinggal di sini? Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu? Sudah dipanggil tante lagi? Tidak mau memanggil. Ibu. Soalnya hari ini saya datang ambil surat nikah. Bersiap untuk cerai dengan putramu. Sulit rasanya memanggil ibu. Nyonya, dari mana kenal ini? Orang kampung ini. Hi. Dia menantu perempuan saya. Kamu cuma satpam brengsek. Berlagak hebat sekali ya. APA? Dia itu istri Direktur Gu. Director Gu. Oh iya, suami murahan saya ini juga marga Gu. Namanya apa ya? Menantu saya pun berani kau halangi? Besok jangan masuk kerja lagi. Nyonya, saya yang salah. Maaf. Maafkan saya. Kasih saya kesempatan lagi. Pergi. Ning, kenapa kamu ada di sini hari ini? Oh, saya tahu. Apa putraku yang kasih? Kalau saya pulang hari ini? Kamu sengaja datang temani saya. Hahaha. Tan, saya ada janji di dalam. Masih ada urusan, duluan ya? Tunggu. Ning, kamu. Pasti anak saya. Baikan menantu saya marah lagi. Baru berapa hari saya pergi. Si brengsek di mana sekarang? Cepat balik ke sini. Mama Wang, Kamu mau pergi kemana sih? Nyonya. Kok kamu bisa? Berpakaian seperti ini? Kayak pemulung di pinggir jalan. Ini gaya industri post-apokaliptik yang paling trendy. Kamu ngerti apa? Aduh Mama Wang. Jangan pergi dong. Kamu orang paling penting bagiku. Kalau kamu pergi aku gimana? Apa gajiku kurang? Aku naikkan gajimu. 3 kali lipat, 5 kali lipat gimana? Aduh Nyonya, ini mau apa sih? Aku kan gak bilang mau pergi. Jangan bohong ya. Waktu pertama datang ke sini kan bawa karung gini. Sekarang penampilanmu jelas-jelas mau kabur bawa karung. Anakku datang mencari. Ini barang yang dia mau. Semua buat dia. Beneran? Mama Wang baik hati. Asal kamu gak pergi. Kamu dan anakmu sudah lama gak ketemu ya? Masa mau ketemu dia pakai baju gini?
Ada, masalah apa? Ning Ning. Ibu. Kenapa ibu berpakaian begini? Ini. Nenek suruh pakai gini. Mereka keterlaluan. Masa menyuruh ibu pakai baju begini? Pengemis di jalanan aja. Lebih bagus bajunya. Apa mereka neko ke ibu? Kalau tidak tahan, berhenti saja. Aku bisa menghidupi ibu. Gak apa-apa Bu. Jangan khawatir. Bukannya kamu datang ambil barang? Ini yang kamu cari ya? Ibu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Adikmu sudah dirawat lebih dari setahun. Meski ibu sudah tua, tapi tidak separah yang kalian kira, lemah seperti itu. Uang ini, tabungan ibu selama bertahun-tahun. Desus di kampung. Sudah ibu dengar. Kau putri ibu. Ibu tahu bagaimana dirimu. Ayo, kembalikan uang ini pada yang berhak. Sisanya terserah keputusanmu. Ibu. Selama ini kau sudah bekerja keras. Ibu. Kalau lelah berhenti kerja saja. Ibu yang menanggungmu. Bos ibu adalah Pak. Dia sangat royal memberikan upah. Pak Gu. Pak Gu yang mana? Direktur grup Gu Corporation. APA? Tak Kizanka. Ibu juga kerja di bawah Pak Gu? Ibu dekat dengan Pak Gu? Pak Gu dalam setahun jarang pulang ke rumah. Ibu biasa merawat ibunya. Lalu hubungan Pak Gu dengan ibunya? Kurasa cukup baik. Dulu Pak Gu menikah karena permintaan ibunya. Nyonya tua itu pada menantunya. Sangat baik. Bagaimana jika Pak Gu bercerai? Mengikuti sifat nyonya tua, pasti tidak akan setuju. Beranti. Beranti. Ning Ning, kenapa kau di sini? Kamu terus memegang sertifikat pernikahan dengan pria itu. Apa kamu sangat menyukainya? Nyonya Gu tidak ada hubungannya dengan. Jangan lupa kamu belum bercerai. Semua bilang Nyonya Gu tua, suka hal modern dan fashionable. Ini semua barang yang kucari. Denken Susapaya. Setelah aku taklukkan ibunya, Gu Yuhan tetap harus menikahiku. Hai, kamu pengasuh keluarga Gu ya? Tepat waktunya datang. Buatkan aku kopi. Tamba Susu, tanpa gula. Kamu. Lagi ngapain? Suruh buatkan kopi cepatlah. Berani sekali bicara padaku. Kamu tahu siapa aku kan? Kamu kan cuma pengasuh. Baju yang kamu pakai ini. Kan seragam pengasuh keluarga Gu. Jangan kira aku tidak tahu, Nona. Bertahun-tahun aku di keluarga Gu. Kenapa tak pernah lihat kamu? Dengan cara apa kamu masuk? Dulu tak pernah ada, tapi mulai sekarang akan ada. Oh. Bagaimanapun nanti, akulah yang akan jadi nyonya rumah. Kopi ada di sana. Ambil sendiri, wanita sepertimu ini. Aku takkan melayani. Cuma pembantu rumah tangga. Berlagak seperti maikan. Nenek tua kotor seperti. Keluarga Gu memberimu makan. Harusnya kau bersujud syukur. Aku akan lapor ke kakak Yuhan. Dia akan mengusirmu. Baiklah. Aku penasaran. Gu Yuhan ini. Benarkah akan mengusir? Berani sekali kau bicara. Kau cuma pembantu. Mengusirmu itu hak. Siapa yang mau kau usir? Anakku. Kakak Yuhan. Kau pulang. Nona Jiang, kita tidak akrab. Jaga jarak Donggonseya. Hehehe, kukira siapa. Ternyata. Cuma wanita munafik. Tak ada apa-apanya. Hahaha. Kakak Yuhan, peristiwa lalu salahku. Hari ini, aku datang untuk minta maaf. Lihat, kubawakan hadiah untuk ibu. Kusiapkan dengan hati, dipilih khusus. Maafkan kesalahanku. Bawa kembali semua ini. Keluarga Gu tak menerima. Kau cuma pembantu, sedang bicara dengan Kak Yuhan. Jangan ikut campur, Kakak Yuhan. Suruh dia diam. Siapa kau sebu pembantu? APA? Dia bukan? Kau bukan pembantu keluargaku. Berani masuk sembarangan. Kurang ajar. Harusnya kau dihukum, lalu diusir. Yang harus pergi adalahmu. Kau tahu siapa dia? Siapa dia? Dia ibuku.
Maaf, Tante, maaf. Cara berpakaian Anda begini. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah ibu direktur Gu. Maafkan saya, Tante. Jangan panggil saya Tante. Saya tidak pantas menerimanya. Panggilan Tante darimu ini lebih baik tetap seperti tadi. Panggil saya babu rendahan saja. Gu Yuan, inikah perempuan yang kau suka? Wanita itu? Kamu karena dia mau cerai dengan menantuku? Kamu, Kak Yuan. Kamu sudah punya orang yang disukai. Bu, yang kusuka bukan dia. Sudah kuduga, anakku mana mungkin seleranya buruk. Menyukai perempuan yang hanya cantik, tapi tak punya otak? Perempuan macam begini, sekilas seperti karakter wanita kedua di sinetron pendek. Bukan. Ini jelas karakter Wanita. jahat pendukung. Kak Yuan. Siapa yang kau sukai sebenarnya? Jangan-jangan, itu petugas kebersihan rendahan itu? Kenapa? Sudah lama kusukai kamu. Aku bahkan operasi plastik untukmu, menyuruh ayahku investasi di perusahaanmu. Kenapa kamu bahkan tidak mau menatapku sekalipun? Aku tidak menyukai. Apapun yang kau lakukan, aku tak mungkin menyukaimu. Benar. Anakku hanya akan bersama menantuku. Bukan sembarang orang bisa cocok dengan anak. Bu, aku hanya akan bersama orang yang kusukai. Bersama. Dulu setuju menikah dengannya adalah kesalahan, meski kau tak beri aku buku nikah. Perceraian ini harus terjadi. Cepat ambil barang-barang. Bu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. NAK. Makan dulu baru. Kak Yuan. Seperti menantuku benar-benar akan hilang. Zuningning. Bagaimana mungkin? Kak Yuhan yang akan menikah, mana mungkin itu dia? Dia memang menantu perempuan saya. Asli 100%. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak mengerti. Anak saya. Mereka tidak boleh bersama, saya tidak mengizinkan. Zuningning. Saya tidak akan diam saja. Kamu juga jangan harap tenang. Akan saya sebarkan video mesomu. Dengan pria hidung belang. KE Internet. Ada masalah APA lagi ini? MBAK Wang. Anak saya kali ini nekat banget. Untuk cerai dari menantuku. Gimana ini? Nyonya. Anak cucu punya rezekinya sendiri, santai saja. Saya tidak bisa menerima. MBAK Wang. Menurutmu saya harus tiru sinetron para ibu tiri itu? Kasih wanita yang disukai anak saya. 5 Juta. Untuk menjauh darinya, bisa tidak? Nyonya kalau begini. Tuan muda akan tambah marah. Aduh, saya sangat sedih. Biarin saya nangis dulu. Bawa saja surat nikah ke anak saya. Menantuku yang baik. Wah, lain kali kita main bersama. Kakak Kino saya? Masa tidak kenal? Sekarang kamu kan, selebriti di internet. Semua video tentangmu. Manager baru grup Gu, naik jabatan dengan skandal. Aku. Kenapa cuma mau main dengan pria kaya? Sama kami tidak mau? Ning, DI Internet. Semua videomu. Apa kamu punya musuh? Kenapa ada orang yang upload video begini? Ning, cepat jelaskan. Tante percaya padamu. Bukan seperti Yang dibilang mereka. Wanita di video itu, Bukannya dia? pakaian pria itu, mahal harganya. Ini jelas cari, sugar daddy. Dia bisa puasinin kamu, WKWKWK. PAK Gu Den Su Ningning. Video malam itu, sudah viral. Sekarang semua bilang, Su naik jabatan lewat pria. Apa? Ke kantor sekarang. Tapi ada Yanyi kontrak. Proyek 1 miliar. Aku bilang ke kantor. Aduh, Mas, sudah. Jangan bicara lagi. Manajer Wu kami ini. Cuma karena bikin dia tersinggung. Langsung diturunkan jabatannya. hati-hati. Bisa-bisa kamu dipecat dari satpam. Iya nih. Siapa sugar daddy di belakangnya? Kalau sampai salah langkah, rejeki kita bisa putus. Gimana dong? Iya. Kita ini MAH, mending kerja bener aja. Nggak kayak dia. Naik jabatan kuma modal gelut. Tapi ngomong-ngomong. Badi di video tadi, emang mantap sih.
Lo ini. Kok videonya hilang? Beneran, topik panas terkait juga raib semua. So Ning. Pria yang kamu gituin, orangnya pasti punya jabatan tinggi, sampai segini ngejagain kamu. Ning, cepetan ngomong dong, kalau sekarang nggak klarifikasi. Nanti gimana mau, tinggal di perusahaan? Aku nggak bisa jelasin ini semua. Waktu itu Gu Yuhan cuma mau bantu aku doang. Aku nggak boleh ngerusak dia. Memang perlu klarifikasi lagi? Yang di berita ini, udah fakta, makanya dia diam aja. Dia MAH cuma, anak manis naik jabatan modal ML. Aku bukan. Kalau emang bukan, Yah bilang, siapa tuh pria di video? Pria di video itu, aku. Saya dan manajer Su adalah hubungan normal. Nanti akan saya umumkan ke media. Jika ada yang berani menyebarkan video dengan niat jahat, akan saya proses sesuai hukum. Pertanggungjawaban terkait. Mengerti? Ini direktur. Sudah mengerti. Pergi. Ning, masquant à cul. Ini kesalahan cara penanganan. Video itu dibocorkan oleh Jiang Wan. Sudah kusuruh orang menghajarnya. Keluarga Jiang sudah bangkrut. Dia tidak akan berani lagi. Mengganggumu di kemudian hari. Director Gu. Aku hanya orang biasa dari desa. Tidak perlu kau melakukan sampai segi lagi pula ini. Tidak baik untuk reputasimu. Kau tidak biasa. Kau satu-satunya yang pernah kusuka. Untukmu, apapun akan kulakukan. Situasiku dengan suami agak rumit. Tunggu sampai selesai kurus. Akan kuberi penjelasan pada, tapi kuperingatkan dulu. Jika kau tidak menyelesaikan pernikahan pertamamu, tetap tidak akan kuterima untuk bersamamu. Ning, bisakah diartikan? Kau memberiku kesempatan? Sudah kukatakan. Setelah ada kejelasan. Baik, akan kutunggu. Pasti akan kutunggu. Menantuku yang baik. Wuvang. Hari ini kan hari, anakku bercerai dengan menantu. Benar, Nyonya, sudah 2 hari ibu menangis. Tapi saya tidak bisa menerima. Nyonya. Bukankah ibu sudah janji, hari ini akan mengantar akte nikah ke tuan muda? Tanpa akte nikah ini pun, bisa cerai? Tetap bisa bercerai? Tentu bagus. Baiklah. Sekarang juga akan kwantar. Biar saya dandan dulu. Ingin bertemu menantu dengan penampilan terbaik. Ini tuan muda dan nyonya muda? Iya. Ini menantu perempuanku yang cantik. Nyonya, ada sesuatu yang harus kusampaikan. Jadi, Menantu perempuanku adalah putrimu. Aduh, Mama Wang kesayanganku. Hahaha. Rupanya kau adalah Mertu aku. Tapi Nyonya, aku ingin mengingatkanmu, mereka hari ini mau bercerai. Aduh. Kenapa nasib kita begitu sial? Baru tahu jadi keluarga. Harus, wer Pisa denken keyam begini. Tunggu, anak laki-laki, alur cerita ini, kenapa terasa sangat familiar? Dari pengalamanku menonton film. Nika kilat. Jangan-jangan menikah tanpa kenal? Anakku tak mungkin sebodoh itu. Pak Gu terjebak macet. Telepon Nyonya tua. Jangan diangkat. Kenapa belum sampai juga? Mobil ini mirip milik Pak Gu. Jangan-jangan dia juga janji cerai hari ini? Gu Yuhan. Gu Yuhan, tolong aku. Barusan dengar suara siapa? Suara Su Ning. Enggak kok. Tuan Gu Yanggan. Kekangenan sampai sakit? Jangan cinta buta gitu, Tuan Gu. Nyonya tua sudah kejarnya langsung. Tuan Gu. Ibu, hari ini apapun yang terjadi, perceraian ini pasti terjadi. Dasar anak bandel. Lihat siapa sebenarnya istri kamu? Luar biasa kau ya. Sudah menikah, masih nggak tahu siapa istrimu sendiri. Bilangnya suka tapi. Ibu, bicara apa sih? Ibu lihat. Lihat buku nikah dulu baru kamu ngerti. Su Ning. Ah?
Beneran Su Ningning? Kan udah kuduga, mukanya kayak kenal aja. Waktu itu bajunya berantakan banget, jadi nggak ku kenali. Tuan Guo. Rupanya usaha kamu sia-sia. Selama ini, ternyata orang yang kamu suka, yaitu istrimu sendiri. Nggak nyangka. Aku ternyata suaminya. Sungguh memalukan. Kukira sebagai anak CEO galak. paling gak ada drama. Cinta paksa. Nikah dulu cinta belakangan. Ternyata, Nikah kilat tapi gak pantaskah kamu? sebagai CEO galak. Ibu, jangan nonton drakor mulu. Cepetan, hubungi menantuku. Ning Ning. Kak Yun, aku Jiang Wan. Jangan melawan lagi. Kau tidak bisa kabur. Apa yang kau lakukan? Kau menggigitku? Kau hila? Benar. Aku memang gila. Kenapa kau harus merebut? Kak Yuzuhan dariku? Aku menyukai. Sudah lama aku mencintainya. Tapi kalian ternyata sudah menikah. Dan merahasiakannya dariku? Apa mungkin ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Aku sudah melihat buku nikah kalian. Mau membohongiku lagi? Jadi, Gu Yusahan adalah pria yang menikahiku. Zhang Wan. Jangan mendekat. Kak Yusuhan. Akhirnya kau datang. Lepaskan dia. Kau datang karena dia. Kau sangat mencintainya? Jangan sakiti dia. Lakukan apa saja padaku. Baik. Tusuk dirimu dengan pisau. Gu Yuzuhan, jangan dengarkan dia, dia hila. Demi wanita ini, Kau rela mengorbankan nyawamu? Baiklah. Malam ini kita semua akan mati. Ning Ning. Ning Ning. Bahaya banget. Hampir saja nyawaku melayang. Katanya kamu dika? Aku dari desa, sudah mengikat ratusan bab. Akatan ala dia, tidak mungkin menahan orang. Kalau datang lebih telat, aku sudah kabur duluan. Syukur tidak apa-apa. Ning Ning. Ada hal penting, mau ku bicarakan. Sebenarnya. Orang yang menikahimu. Aku tahu itu kamu. Kalau begitu, bisakah kita jangan bercerai? Gu Yuhan. Gu Yuhan, kamu kenapa? Tusukan tak cukup dalam lukanya. Gu Yuhan. Gu Yuhan. Bu, aku pergi dulu. Ning Ning. Kan sudah janji sama ibu. Temani ibu belanja hari ini. Jangan sampai anak itu membawamu pergi. Bu, Aku dan Ning Ning. ada urusan hari ini. Dia tidak bisa menemanimu. Dasar kau. Kalian selalu bersama. Serahkan istri sehari saja. Bu, kami benar sibuk. Sungguh penting. Urusan lain bisa ditunda. Bu, Ning Ning Gamil. aku antar dia periksa. Hah? Hamil? Aduh, aku jadi nenek nih. Wahahaha, sudah setahun menikah. NAK. Ibu kira kamu. Apa yang kau bicarakan? Bu, kami harus pergi ke rumah sakit untuk konfirmasi. Sudah, dia tidak akan donggar. Ayo pergi. Ya, kalau tidak hamil? Jika tidak hamil, aku akan berusaha lebih keras.